Teman-teman, kalian pernah dengar ya, kapal Medellin, kapal Handala yang berlayar dari Eropa menuju Gaza, namun disabotase oleh Zionis di tengah lautan internasional. Bayangkan kalau puluhan negara mengirimkan kapal-kapalnya menuju Gaza. Dan Indonesia berada dalam barisan kapal-kapal itu. Ini akan terjadi. Kita akan bahas dalam konten kita hari ini bersama saya, Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Muhammad Hussein Gaza, di channel kebanggaan kita semua, channel Muhammad Hussein Gaza. Ya, teman-teman, saya ingin selalu ingatkan kepada kalian semua bahwa berhenti. Bicara Palestina, berhenti bereaksi emosional dan mulailah kita beraksi strategis. Berhenti bereaksi, mulai beraksi. Karena tangisan kita, air mata kita tidak akan bisa mengubah apapun. Yang ada kalau kita terus-terusan menangis, bersedih, namun tidak kita arahkan kemarahan itu, kesedihan itu pada langkah-langkah nyata strategis, hanya akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Kita akan menjadi depresi, kita akan menjadi frustasi, akhirnya kita akan lebih memilih scroll postingan-postingan Palestina untuk mencari postingan-postingan lain yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Kita nggak mau itu semua. Maka berhenti bereaksi, mulai beraksi strategis. Ya, beberapa hari yang lalu saya diundang mengisi sebuah forum di Bandung. Dan saya bercerita kepada para audiens tentang kondisi Gaza yang memang luar biasa. 2 tahun, kurang 2 bulan, digenosida secara langsung. Nggak pernah ada genosida terjadi secara langsung, secara live. Dan kalian bisa akses kalau kalian mau lihat genosida berlangsung, silakan cek aja Al Jazeera. Atau kalian buka media sosial, buka akun-akun yang memang selama ini mengabarkan. Itu disiarkan secara live. Bagaimana anak-anak kelaparan, dilaparkan, bagaimana setiap hari ada ratusan nyawa dibunuh. Tapi tahan amarah kalian. Kalau mau amarah, kalau mau marah, kalau mau kalian ini kesel ya, keselah pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena pada hakikatnya kitalah yang membentangkan karpet merah kepada Israel sehingga mereka berani menggenosida Gaza separah ini. Kita punya kontribusi besar. Kenapa? Gestur kita selama ini menunjukkan ketidakpedulian kita, ketidakseriusan kita terhadap Palestina. Ketika Zionis Israel ini menjajah Palestina secara konsisten, secara istiqomah, 77 tahun mereka menjajah tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat. Tapi sayang, kita warga dunia tidak merespon penjajahan yang konsisten itu dengan dukungan konsisten kita, tidak. Yang ada kita memperlihatkan respon dan gestur ketidakseriusan. Contohnya apa? 2009 Gaza dibombardir. Kita semua masyarakat dunia menangis berjamaah saat itu. Kirim donasi berjamaah. Namun tidak lama, 1-2 bulan kita kembali tertidur. Dikira penjajahan sudah selesai, padahal masih berlangsung. Kemudian tahun 2012 kembali lagi Gaza digempur selama 8 hari. Sama template-nya. Kita semua menangis berjamaah. Kita semua donasi berjamaah. Tapi nggak lama. Tertidur lagi kita. Terus pola ini berulang-berulang. Sampailah Israel itu pada kesimpulan. Memang warga dunia hari ini sudah berhasil kita distraksi. Sudah berhasil kita jauhkan dari agenda penjajahan kita ini. Kita sudah berhasil menidurkan warga dunia. Oke. Jalankan genosida massal. Dan hari ini 2 tahun sudah berlangsung genosida terjadi dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekali lagi kita warga dunia, terutama umat Islam, kita sudah berkontribusi besar bahwa labilnya dukungan kita selama ini adalah motivasi terbesar Israel untuk menghabisi Gaza dan menggenosida Gaza. Maka kita harus mengubah pola pergerakan kita dan respon kita mulai hari ini. Jangan lagi kita mudah tertidur. Jangan lagi kita hanya termakan oleh reaksi emosional. Tapi sudah saatnya kita beraksi secara strategis. Kalau sudah bicara aksi strategis, kita akan menyentuh banyak ranah perjuangan di situ. Tidak hanya bantuan kita selalu logistik, sembako, tidak. Ada
kantong-kantong perjuangan yang harus kita isi. Ada arena-arena pertempuran yang harus kita juga menangkan di situ. Kalau semuanya selalu logistik, sembako semua, nggak akan selesai. Yang ada kita akan mudah diarahkan dan dibodohi oleh Amerika dan Barat. Hari ini Gaza contohnya ya, Gaza ini nggak kekurangan makanan sebetulnya. Karena ada 22.000 kontainer logistik yang mengantri di berbagai perbatasan-perbatasan Gaza yang tidak boleh masuk oleh Zionis Israel. Jadi bukan kelaparan, tapi pelaparan. Maka dari itu kita harus mulai mengubah siasat kita. Bahwa perjuangan kita hari ini adalah perjuangan yang membutuhkan nafas panjang. Kita jangan lagi menjadi generasi yang pragmatis, praktis. Ustadz, kapan ini selesai Ustadz? Kapan ini berakhir Ustadz? Kita inginnya melihat Palestina merdeka dalam 2-3 tahun ke depan. Itu nggak fair. Kenapa? Karena Israel itu didirikan oleh bangsa Yahudi dan Barat. Persiapannya 100 tahun lebih. Mereka berdarah-darah di situ. Mereka bersabar di situ. Sehingga terbentuklah negara Israel. Persiapan seperti itu tidak bisa kita kalahkan dengan pemikiran pragmatis dan praktis kita. Maka harus ada langkah-langkah strategis. Jangka pendek, jangka tengah, jangka panjang. Untuk langkah strategis jangka pendeknya adalah menembus blokade Gaza. Dan ini akan kita lakukan. Jadi ada satu gerakan internasional namanya Global Sumut Flotilla. Ini adalah gerakan internasional yang sudah menginisiasi banyak gerakan-gerakan menembus blokade Gaza. Kapal Handala, kapal Medellin oleh Greta Thunberg terakhir itu adalah salah satu proyek mereka. Global March to Gaza dari Tunisia, Libya ke Mesir itu juga proyek mereka. Dan mereka mulai merekrut dan menggandeng Nusantara dengan anak proyek mereka yang namanya Sumut Nusantara. Global Sumut Flotilla, apa sih artinya sumut? Sumut itu dalam bahasa Arab asal katanya somada yasmudu. Allahus samad. Allah tempat kita berpegang teguh ya, agar kita semakin tegar di situ. As-samad. Kalau kalian mau menjadi orang-orang tegar, ya jadikan Allah ini sebagai as-samad ya, yang membuat kita tegar. Jadi as-sumud ini artinya ketegaran. Next level dari sabar. Sabar ini artinya kita menerima takdir, menerima kenyataan, menerima semua kesulitan, tapi kita pasif. Tapi kalau samad, sumud, ini kita menerima takdir, tapi kita aktif, terus melawan, terus bergerak. Global Sumut Flotilla artinya gerakan laut, menunjukkan ketegaran yang sifatnya global. Untuk di Nusantara namanya Sumut Nusantara. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan launching untuk gerakan Sumut Nusantara di Indonesia. Di Indonesia, Sumut Nusantara ini diwakili oleh gerakan namanya Indonesia Global Peace Convoy. Ya, ini gerakan yang sudah kita launching bareng-bareng dengan para aktivis-aktivis dan para asatid kita, yang insya Allah ini akan menjadi gerakan jangka pendek dan jangka panjang. Konvoy ini akan terus kita lakukan. Tidak hanya sampai ini Indonesia sudah selesai, sampai Palestina merdeka. Akan ada terus Indonesia Global Peace Convoy. Jadi kalau kalian punya impian untuk bisa ke Gaza, menembus blokade Gaza, ya siapkan fisik kalian, siapkan bahasa kalian, siapkan juga tabungan kalian. Karena ini kita berangkat sendiri-sendiri ya, pakai uang sendiri. Ya, tapi kita akan memfasilitasi siapapun kalian, dokter, pengacara, lawyer, sama aja ya pengacara sama lawyer ya. Guru, kemudian tukang bangunan, apapun itu, insinyur, kita siap untuk memfasilitasi antum masuk ke Gaza. Daftar dulu di Indonesia Global Peace Convoy. Adapun untuk Global Sumut Flotilla ini, kita akan kirimkan ya puluhan kapal laut dari beberapa pelabuhan-pelabuhan di Eropa dan di negara Arab ya, yang lautnya laut Mediterania. Kita akan kirimkan seabrek-abrek. Ya, kalau 1-2 kapal ya bisa disabotase, tapi kalau puluhan kapal, gimana mau sabotasenya? Nah, itu akan kita gerakkan insya Allah. Targetnya kita di pertengahan atau di akhir bulan September sudah sampai ke Gaza. Maka dari itu ada PR besar kita hari ini. Ya, kita ditarget untuk Nusantara ya, Asia Tenggara ditarget untuk mengirimkan sekitar 10 kapal. 10 kapal dan kita ini baru terkumpul sekitar 14 kapal. Indonesia belum menyumbang 1 kapal pun. Malaysia kalau tidak salah 8 kapal. Kemudian dari Thailand sudah ada, dari Maladewa sudah ada, dari juga Bangladesh juga sudah ada kapal-kapalnya. Kita belum punya kapal. Ya, masa sih kita nenek moyangku seorang pelaut nggak ngirim kapal untuk mereka? Itulah kenapa hari ini kita launching
Yuk kita patungan beli kapal kemanusiaan. Nanti kita juga akan naik-naik kapal itu. Aktivis, politisi, ya para tokoh-tokoh berpengaruh, kita akan naik ke kapal itu bersama-sama, kita menembus blokade Gaza. Kalau tidak gini, ya semua akan sia-sia. Kita harus terus konsisten sebagaimana penjajah itu konsisten menggenosida. Kita harus konsisten memberikan dukungan kita untuk Gaza Palestina. Teman-teman, buat kalian yang mau ikut berkontribusi dalam gerakan Global Sumut Flotilla, ya, Sumut Nusantara ini, silakan ada link di deskripsi dan ada link di komentar, silakan diklik. Kita patungan beli kapal kemanusiaan untuk menembus blokade Gaza. Ini adalah satu gerakan global yang bersejarah. Indonesia harus ikut menuliskan namanya dengan tinta emas dalam gerakan sejarah ini. Ya, Indonesia Global Peace Convoy, ikut Sumut Nusantara, bergerak bersama Global Sumut Nusantara. Jangan lewatkan teman-teman, berikan dukungan kalian semua. Silakan ikut, kita beli kapal bareng-bareng. Siap-siap kita akan masuk ke Gaza, Palestina. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.